Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejati Sumut, menahan mantan pejabat Bank Sumut, Cabang Stabat, Kabupaten Langkat, dan sebelumnya HS, Direktur PT Polung Karya Abadi, Kamis 2 Februari 2023. Tersangka sebelumnya menjabat Kepala Seksi Pemasaran Bank Sumut dan kini terjerat kasus dugaan korupsi pencairan kredit surat perintah kerja atau SPK sebesar 1,5 miliar rupiah. Kasipenkum Kejati Sumut, Yos Atarigan, dalam keterangan pers kepada wartawan mengatakan untuk mendapatkan kredit SPK Bank Sumut, tersangka Fahrijal justru menyetujui dokumen PT Polung Karya Abadi tanpa melalui mekanisme. Yos mengatakan kasus ini bermula tahun 2016 yang lalu di kantor PT Bank Sumut Cabang Stabat, Jalan KH Jainul Arifin, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, dengan modus pencairan kredit SPK sebesar 1,5 miliar rupiah. Berdalih kegiatan konstruksi gedung gudang lumbung pangan dan konstruksi lantai jemur Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Sum, namun tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ironisnya, tersangka Fahrijal justru membantu tersangka HS, Direktur PT Polung Karya Abadi, dan dokumen yang diajukan tidak sesuai ketentuan untuk mendapatkan kredit SPK hingga menyebabkan kerugian keuangan negara. Selanjutnya, atas perbuatan tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi. Tim Pitsus, penyidik bidang Pitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menahan tersangka inisial F yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemasaran Bank Sumut Cabang Stabat tahun 2016 atas dugaan korupsi pencairan kredit SPK di Bank Sumut Cabang Stabat pada tahun 2016 tersebut. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga telah menahan tersangka inisial HS yang merupakan Direktur PT PKA. Kasus ini bermula pada tahun 2016 bertempat di PT Kantor Bank Sumut Cabang Stabat, Kabupaten Langkat, yang diduga telah terjadi peristiwa tindak pidana korupsi dengan modus pencairan SPK di Bank Sumut sebesar 1,5 miliar rupiah lebih. Dalihnya adalah untuk melaksanakan kegiatan konstruksi gedung gudang, lumbung, pangan, dan konstruksi lantai jemur di Dinas Badan Ketahanan Pangan Pemprov Sum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku prosedurnya. Tersangka membantu tersangka HS di mana dokumen yang tidak sesuai tersebut untuk mendapatkan kredit SPK kepada Bank Sumut Cabang Stabat dan disetujui. Oleh karenanya, setelah melakukan penyidikan, Tim Pitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menilai tersangka telah melakukan perbuatan melanggar hukum PMH yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Dan koordinasi dan hasil dari audit perhitungan kerugian negara dari tim audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, akibat perbuatan kedua tersangka tersebut, negara telah dirugikan sebesar 1,4 miliar lebih. Dan atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 2, subsidiar pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Dalam hal ini, kedua tersangka ditahan di Rutan Tanjung Kusta, Medan. Selanjutnya, tim Pitsus akan memproses lebih lanjut di penyidikan untuk kemudian diserahkan ke penuntutan dan tentunya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan untuk disidangkan. Demikian dapat kami sampaikan atas penahanan tersebut. Terima kasih. Sebelumnya juga bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memenangkan pra-peradilan penetapan tersangka dugaan korupsi pencairan kredit surat perintah kerja atau SPK PT Bank Sumut Cabang Stabat di Pengadilan Negeri Medan. Direktur Utama PT Polung Karya Abadi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pencairan kredit surat perintah kerja pada PT Bank Sumut Cabang Stabat pada tahun 2016. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital memberitakan.